Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada siswa-siswi kelas 5. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran online hari ini, kali ini yaitu kita mempelajari pelajaran 7 tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Oke ya, untuk itu marilah kita simak pemaparannya berikut ini. Rasul artinya utusan, Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Untuk selanjutnya yaitu tugas dan sifat Rasul Allah. Apa saja tugas Rasul Allah itu, dan apa saja sifat Rasul Allah itu. Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Tugas Rasul Allah yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan tugas ini sangat berat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Jadi Rasul diberi tugas oleh Allah, yaitu untuk memimpin manusia supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Dan dengan tugas yang berat ini, para utusan Allah diberi keistimewaan, yaitu sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul Allah, yang pertama yaitu siddiq, artinya jujur dan benar. Jadi seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Jadi Rasul harus mempunyai sifat siddiq, ya, artinya jujur dan benar. Kemudian yang kedua, Rasul harus memiliki sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Jadi yang kedua ini, Rasul mempunyai sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu Rasul wajib bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat, walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Jadi yang ketiga ini yaitu sifat tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, oleh sebab itu, para Rasul mempunyai keistimewaan sifat-sifat, ya, yang 4 ini. Jadi harus kita hafalkan karena ini merupakan
akidah atau keimanan kita kepada rasul-rasul Allah. Yang pertama yaitu siddiq, yang kedua amanah, ketiga tabligh, dan yang keempat patonah. Siddiq artinya jujur, amanah artinya dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, patonah artinya cerdas. Nah, itu yang harus kita ketahui. Wajib bagi para rasul sifat-sifat ini. Pembahasan selanjutnya yaitu Rasul Ulul Azmi. Jadi Rasul-Rasul yang 25 yang wajib kita ketahui itu masih diringkas. Ada Rasul-Rasul yang termasuk Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Ulul Azmi? Marilah kita perhatikan dengan seksama, menyimak pembahasan tentang Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi ini terdiri dari 3 kata: Rasul, Ulu, dan Al-Azmi. Ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Al-Azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi Ulul Azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ulul Azmi ini, Rasul Ulul Azmi ini yaitu Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Jadi Rasul yang 25 yang wajib kita ketahui itu ada yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Dan Rasul-Rasul Ulul Azmi ini siapakah saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Nah, selanjutnya mari kita simak pembahasan siapa saja Rasul yang tergolong ke dalam Ulul Azmi. Rasul-Rasul yang tergolong Ulul Azmi yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak menuruti seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar itu. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah anak dari seorang ayah bernama Azar. Azar ini tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan
atau dalam istilah lain membuat berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrudz yang zolim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrudz dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan. Yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankan Fir'aun pada masa itu, maka orang itu akan dibunuh oleh tentara-tentaranya Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Nabi Musa kawan, yaitu Harun, saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah, maka Nabi Harun pun diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Kemudian yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja, tanpa memiliki ayah. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke langit. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza Iskariot. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 yang berbunyi tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa, karena pada saat itu Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, dan yang disalib itu orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa yang bernama Yahuza Iskariot. Selanjutnya yang kelima, Nabi yang tergolong Rasul yang tergolong ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah dan Aminah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah, diutus di kota Makkah, kemudian hijrah ke Madinah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya nanti kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Dan inilah Rasul-Rasul yang tergolong ke dalam ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah golongan-golongan Rasul yang termasuk ulul azmi. Bisa kita hafalkan dengan cara menyingkatnya, yaitu
atau disebut mimin, gampang menghafalnya. Mimin, M-nya Musa, I-nya Ibrahim, M-nya lagi Muhammad, I-nya Isa, N-nya Nuh, disingkat jadi mimin. Itu lebih mudah untuk menghafal ya. Nabiul Azmi kita hafalkan yaitu mimin, Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, dan Nuh alaihi salam ya. Itu harus kita hafalkan. Alhamdulillah, setelah selesai materi pembelajaran 7 yaitu mari mengenal Rasulullah. Jadi tadi kesimpulannya pelajaran tadi yang pertama kita mengenal Rasulullah itu apa artinya, kemudian tugas dan sifat-sifat Rasulullah, kemudian Rasul Ulul Azmi. Itulah penjelasan tadi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.